Rubah licik dan ayam betina merah kecil. Pada suatu ketika, ada seekor ayam betina merah kecil yang tinggal dalam rumah peternakan sendirian. Agar rumahnya tetap bersih dan rapi dan mengumpulkan makanan untuk dirinya sendiri, ia bekerja amat keras sepanjang hari. Tak jauh dari rumah si ayam, tinggallah seekor rubah licik dan istrinya dalam sebuah gua. Si rubah amat licik dan selalu berburu untuk memukau istrinya dengan makanan lezat. Mereka sedang mengincar si ayam merah itu. Saat melihat si ayam, si rubah berpikir, Ayam ini pasti amat empuk. Aku ingin menghadiahkannya pada istriku dan kami akan memasaknya dalam panci besar kami. Jadi, suatu hari si rubah mengambil karungnya dan berkata pada istrinya, Aku akan menangkap si ayam kecil dan kita akan makan dia malam nanti. Kau harus menyiapkannya dan memanaskan pancinya sampai aku kembali. Sambil mengatakannya, si rubah pergi ke tempat tinggal si ayam merah. Istri si rubah amat senang dan ia mulai menyiapkan rempah-rempah dan terus menaruh panci besar di api untuk mendidihkan air. Sementara itu, si ayam keluar dari rumahnya untuk mengumpulkan benih dari ladang untuk makan malamnya. Ia tidak melihat si rubah licik yang sedang sembunyi di balik pohon. Begitu si ayam hilang dari pandangan, si rubah yang sedang menunggu kesempatan cepat-cepat menyelinap ke dalam rumah ayam. Ia merencanakan segalanya untuk menangkap ayam merah itu saat ia kembali. Setelah beberapa lama, si ayam kembali dengan sekeranjang benih untuk makan malamnya. Ia masuk rumahnya dan mengunci pintu di belakangnya. Begitu si rubah melihat si ayam tidak mungkin melarikan diri, ia menerjang si ayam dengan karung besar yang terbuka lebar. Ayam kecil itu amat ketakutan. Ia menjatuhkan keranjang penuh benihnya dan terbang ke palang kayu yang melintang di langit-langit. Lalu, sambil menghela napas, ia berkata pada si rubah, Oh, si rubah licik, apa yang kau lakukan dalam rumahku? Kau tak akan bisa menangkapku sekeras apapun kau mencoba. Berapa lama kau pikir kau bisa terus bertengger di sana? kata si rubah, walau ia tahu itu tidak akan mudah baginya untuk menangkap si ayam sekarang. Si ayam terlalu pandai, terlalu cepat dan terlalu hati-hati. Si rubah juga pandai dan berpikir sejenak. Segera ia mendapatkan ide dan berkata, Aku akan menangkapmu dan makan kau malam ini. Aku tidak bisa mengecewakan istriku. Ia berdiri tepat di bawah si ayam merah dan mulai berlari berputar-putar seakan ia tengah berusaha untuk menangkap ekornya sendiri. Si ayam merah melihat ini dari atas dan berpikir, Ia akan pergi saat ia kelelahan. Si rubah berputar makin cepat mengejar ekornya sendiri. Si ayam terus mengamati si rubah dari palang dan tak mengerti apa maksud si rubah itu. Si ayam malang segera jadi pusing melihatnya dari atas, sehingga ia tak bisa terus bertengger seimbang di palang lagi, jatuh ke dalam karung besar si rubah. Si rubah memanggul karung itu di pundaknya dan mulai berjalan ke arah guanya. Ia senang dan mulai membayangkan betapa lezatnya ayam itu nanti. Ia berjalan, tapi ia terlalu lelah untuk melangkah terus. Aksinya di rumah si ayam menguras energi yang seharusnya untuk berjalan pulang ke guanya. Ia berpikir, Sepertinya masih ada waktu sebelum malam. Aku bisa istirahat sejenak. jadi ia menaruh karungnya di samping dan bersandar sejenak di batu. Segera ia ketiduran. Si ayam merah segera siuman lagi. Ia berhasil membuka karungnya dan menjulurkan kepalanya keluar. Ia heran melihat si rubah sedang tertidur. Si ayam berjuang keluar dari karung itu dan mengambil beberapa batu besar dan cepat-cepat menaruhnya dalam karung itu. Lalu ia melesat pulang secepat kakinya melangkah.
Tak menyadari apa yang telah terjadi, saat si rubah bangun tidur, ia menggotong karungnya lagi di pundaknya dan berjalan ke arah guanya. Begitu istrinya melihatnya, ia memanggil, "Apa kau membawa ayam kecil itu?" Ya, ya. Apa airnya masih mendidih? Tanya si rubah. Sang istri mengangguk sambil mengecap lidah. Ia menuang isi karungnya ke dalam sepanci besar air itu. Batu-batu itu jatuh, menumpahkan air mendidih itu pada mereka dan kedua rubah itu tewas. Si ayam merah kecil itu tak akan pernah melihat si rubah licik itu lagi dan hidup damai dan bahagia. Angsa bertelur emas. Suatu ketika, seorang malaikat di surga memiliki seekor angsa. Ia merawat angsa itu dengan baik. Namun, saat si angsa bertelur, telur itu jatuh dari surga ke bumi. Setelah beberapa hari, seekor anak angsa menetas dari telur itu. Itu anak angsa dari surga. Bertahun-tahun kemudian, di desa terdekat tinggallah seorang petani dan istrinya. Mereka amat miskin. Mereka hanya punya kebun kecil yang ditanami sayuran untuk mereka makan. Ia biasa menjual sayuran itu dan mendapat nafkah sekaligus makanan. Suatu hari, si istri berkata pada si petani, "Tidakkah lebih baik jika kita sekali-kali makan telur? Kuharap kita punya angsa yang bertelur setiap hari." Si petani tak punya cukup uang untuk membeli angsa. Jadi ia mengumpulkan sayuran dan pergi ke pasar untuk menjual semuanya. Berharap uangnya bisa untuk beli angsa. Ia membawa pulang angsa itu dan merawatnya dengan amat baik. Ia membuatkan kandang bagi si angsa untuk bertelur. Angsa ini akan menghasilkan telur yang dapat kugunakan untuk dijual dan dimakan, pikir si petani. Hari demi hari berlalu. Suatu pagi, saat hendak mengambil telur untuk sarapan, ia terkejut melihat si angsa bertelur emas. Ia tidak tahu bahwa angsa itu berasal dari telur yang jatuh dari surga. telur emas. Kalau ini sungguhan, aku pasti akan jadi orang kaya. Pikir si petani. Ia menjual telur itu di pasar dan mendapat cukup banyak uang untuk mengatasi segala masalahnya. Tapi ia merasa uang ia dapat itu tidak cukup. Jadi ia menunggu si angsa untuk bertelur lagi. Ia mulai merawat si angsa dengan istimewa. Tak lama ia menemukan satu telur emas lagi. Ia dan istrinya amat senang melihat telur itu. Ia cepat-cepat mengambil telur itu dan bergegas ke pasar. Lagi-lagi ia mendapat uang banyak dari telur itu dan lantas dikenal sebagai orang kaya di desanya. Hari-hari berlalu dan lambat laun si petani dan istrinya jadi makin kaya. Namun, pasangan itu juga berubah menjadi serakah dan egois. Mereka berdua menginginkan segala harta di dunia ini jadi milik mereka secepatnya. Suatu hari, si istri mengajukan rencana. "Bagaimana kalau kita mengambil semua telur emas itu sekaligus?" Si petani juga terpukau oleh usul istrinya itu. Jadi mereka berdua memutuskan untuk memotong si angsa dan mengeluarkan semua telur dari dalam tubuhnya. Namun, keserakahan punya cara tersendiri memberi pelajaran. Mereka mengambil pisau besar tajam dan membelah perut si angsa untuk mengambil semua telur emas dari dalam sana sekaligus. Tapi itu kesalahan besar. Mereka tidak menemukan satu pun telur emas dalam tubuh angsa itu. Dan tak akan ada telur emas lagi untuk seterusnya. Angsa yang malang itu kehilangan nyawa dan suami istri itu kehilangan sumber kekayaan mereka. Seperti pepatah, keserakahan adalah kutukan.
Goldilocks dan 3 beruang. Zaman dahulu kala, ada seorang gadis kecil cantik yang dipanggil Goldilocks karena rambutnya yang ikal berwarna keemasan. Gadis ini senang berjalan sendirian di hutan. Dan saat ia lapar, ia akan memakan stroberi liar di sana. Dan saat ia lelah, ia akan tidur di atas lumut yang kering. Keluarga 3 beruang tinggal dalam hutan. Ayah beruang bertubuh besar dan memiliki suara yang dalam. Ibu beruang yang lebih kecil dan lebih bulat memiliki suara yang lembut. Dan bayi beruang mungil bagai bola bulu dan memiliki suara nyaring. Karena ukuran tubuh mereka berbeda-beda, setiap dari mereka memiliki kursi, tempat tidur, dan mangkuk bubur masing-masing. Setiap sore, ibu beruang akan meletakkan bubur dalam panci di oven. Dan setiap pagi, dia akan mendidihkannya dan menuangnya ke dalam 3 mangkuk untuk sarapan. Pada pagi hari, ketika kisah ini terjadi, matahari bersinar terik di jendela dan burung berkicau di luar. Ayah beruang dan bayi beruang sedang bermain air di sungai di belakang rumah mereka sambil mandi pagi. Ibu beruang memanggil memberitahu mereka bahwa sarapan telah siap. Lalu mereka pun duduk di depan mangkuk bubur mereka yang masih panas. "Oh, buburku terlalu panas." Kata ayah beruang dengan suaranya yang dalam dan serak. Oh, buburku terlalu panas. Kata ibu beruang dengan suaranya yang lebih lembut. Oh, buburku terlalu panas. Kata bayi beruang dengan suaranya yang nyaring. Jadi mereka memutuskan untuk berjalan-jalan sambil menunggu bubur mereka dingin. Tidak lama setelah mereka meninggalkan rumah, datanglah Goldilocks. Goldilocks merasa lapar dan lelah setelah begitu lama berjalan-jalan. Ia pun memutuskan untuk berhenti sebentar di rumah kecil yang aneh ini. Ia mengintip melalui jendela dan melihat meja kayu yang bersih dengan 3 mangkuk bubur di atas meja dan 3 kursi di sekeliling meja itu. Apa ada orang di rumah? Dia memanggil, namun tidak ada yang menjawab. 3 beruang meninggalkan pintu rumah terbuka. Jadi Goldilocks masuk ke ruang tamu keluarga beruang. Karena tidak ada siapapun di sana, ia duduk di kursi ayah beruang untuk beristirahat. Tapi kursi ini terlalu besar untuk Goldilocks, bahkan kakinya tidak bisa mencapai lantai. Jadi dia pindah ke kursi ibu beruang dan mencari posisi yang nyaman. Pada akhirnya, ia merasa kursi itu masih terlalu besar untuknya. Goldilocks turun dan duduk di kursi bayi beruang. Kursinya patah karena kursinya terlalu kecil. Goldilocks berjalan menuju meja, dan bau lesat bubur membuatnya merasa lapar. Ia hendak memakan dari mangkuk ayah beruang, tapi buburnya masih terlalu panas, jadi dia tidak memakannya. Lalu ia mencoba bubur dari mangkuk ibu beruang, tapi buburnya terlalu dingin. Bubur di mangkuk bayi beruang hangatnya pas, sehingga Goldilocks menghabiskannya. Kini, ia merasa sangat mengantuk. Dan ketika ia melihat tempat tidur di ruang selanjutnya, ia pun memutuskan untuk tidur sebentar sebelum pulang. Goldilocks naik ke tempat tidur ayah beruang, tapi ranjangnya terlalu besar saat ia berbaring di atasnya, sehingga ia tidak merasa nyaman. Goldilocks pun segera turun dan naik ke tempat tidur ibu beruang. Tapi ranjangnya terlalu empuk hingga ia juga tidak merasa nyaman. Ia pun segera turun dan mencoba tempat tidur milik bayi beruang yang terasa begitu nyaman sehingga ia langsung tertidur pulas. Tidak lama kemudian, 3 beruang kembali. "Seseorang memakan buburku." Ayah beruang marah saat melihat sendok kayu dalam mangkuknya. Seseorang memakan buburku. Ibu beruang berteriak saat melihat mangkuknya. Seseorang memakan buburku dan menghabiskannya. Bayi beruang sedih dan menangis. Lalu ayah beruang berkata, "Ada orang yang duduk di kursiku."
Lalu ibu beruang berkata, Ada orang yang duduk di kursiku juga. lalu bayi beruang berkata, Ada orang yang duduk di kursiku dan membuatnya patah. ketiga beruang mulai mencari-cari apalagi yang bisa mereka temukan. Seseorang tidur di tempat tidurku. Ayah beruang menggeram. Seseorang juga tidur di tempat tidurku. Ujar ibu beruang. Seseorang tidur di tempat tidurku dan dia masih di sana. Bayi beruang menangis. Mendengar itu, Goldilocks terbangun dan membuka matanya. Ketika ia melihat tiga beruang mengawasinya, ia begitu terkejut sehingga ia melompat dari ranjang dan lari keluar dari rumah itu secepat yang ia bisa. Ia terus berlari sampai rumahnya dan tidak pernah masuk ke hutan lagi. Jack dan pohon kacang. Pada suatu masa, hidup seorang wanita miskin. Dia tinggal di rumahnya yang sederhana di desa bersama anak sematawayangnya bernama Jack. Mereka memiliki seekor sapi yang menghasilkan susu lebih banyak daripada sapi lainnya di desa tersebut. Dan mereka membuat mentega dan keju dari susu dan menjualnya di pasar. Namun suatu hari sapinya tidak lagi menghasilkan susu. Tidak ada lagi susu untuk membuat mentega dan keju. Bahkan susu untuk diminum pun tidak ada. Mereka hanya makan roti kering setiap hari. Namun tidak lama kemudian, makanan mereka pun habis dan mereka tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Jack masih terlalu muda untuk bekerja dan ibunya jatuh sakit. Ibu Jack memanggilnya dan berkata, Ibu terlalu lemas untuk keluar, Jack. Jadi kaulah yang harus menjual sapi kita ke pasar dengan harga setinggi mungkin. Baik, Ibu. Jack senang pergi ke pasar, tapi dia sedih harus menjual sapinya. Dia berjalan dengan lambat, dan saat di tengah perjalanan, seorang pria tua menghentikannya. Apa kau ingin menjual sapi itu? Aku akan membelinya dengan kacang ajaib ini. Kacang-kacang itu berwarna-warni dan tampak indah sekali. Dan menurut pria tua itu, ini adalah kacang ajaib. Jadi Jack memberikan sapinya dan berlari pulang membawa kacang-kacang tersebut. Coba lihat, Bu, apa yang kudapatkan. Jack berkata riang saat memasuki kamarnya. Namun ibunya marah saat dia melihat Jack pulang tanpa membawa uang menjual sapi. Apa? Kau jual sapi kita untuk kacang tidak berharga ini? Ibunya membuang kacang-kacangnya keluar jendela. Malam itu, Jack dan ibunya memakan remah roti mereka yang terakhir dan pergi tidur dengan hati sedih karena mereka sudah kehabisan makanan. Jack bangun keesokan paginya dengan rasa lapar. Begitu laparnya, dia langsung pergi ke kebun mencari sesuatu untuk dimakan. Ia sungguh terkejut melihat kacang ajaibnya telah tumbuh menjadi tanaman raksasa yang melampaui atap rumah dan mencapai langit. Bagian bawah pohon membelit-belit seperti tangga sehingga Jack dapat memanjatnya. Jack terus memanjat naik lebih tinggi, dan lebih tinggi. Dan akhirnya mencapai puncak pohon kacang tersebut. Di hadapannya terdapat jalan putih yang berakhir di depan istana besar di kejauhan. Dia tidak melihat siapapun, jadi Jack mulai menjajaki jalanan itu. Mungkin seseorang di istana itu dapat memberiku makanan. Bagaimanapun, ini akan menjadi sebuah petualangan. Jack kepanasan, lelah, dan lebih lapar dari sebelumnya saat ia tiba di istana. Pintu besarnya tertutup rapat, tapi Jack mengetuknya dengan kencang. Setelah beberapa waktu, gerbangnya dibuka oleh seorang raksasa wanita tua buruk rupa yang hanya memiliki satu mata di tengah dahinya. "Ah!" geram wanita itu.
Aku butuh bocah sepertimu untuk bersih-bersih setiap hari. Cepatlah masuk dan bersembunyi sebelum suamiku melihat dan memakanmu. Jack yang ketakutan langsung masuk dan dia memberitahu si raksasa wanita dia bersedia menjadi pembantunya apabila dia diberi makanan. Raksasa itu memberikannya sepotong roti dan segelas susu. Namun saat dia meminumnya, dinding istana mulai berguncang dan Jack mendengar suara raksasa lain mendekat. Cepat sembunyi di belakang lemari, bisik si raksasa wanita, dan Jack pun bersembunyi. Dan ketika raksasa masuk ke ruangan sambil berteriak, Hop, 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 hop. Fi, fi, pom, pom. Ku cium bau manusia. Ku cium bau manusia. Entah dia hidup atau mati. Entah dia hidup atau mati. Kan ku buat roti darinya. Kan ku buat roti darinya. Fi, fi, pom, pom. "Diamlah. Ini hanya bau anak gajah muda yang kumasak untukmu. Duduk dan makanlah selagi masih panas." Raksasa pria pun duduk dan makan dan lupa tentang si bocah yang berdiri mengawasinya dari belakang lemari. Saat selesai, dia memanggil, Istriku, bawakan aku ayam ajaibku. Aku ingin melihat telur emas yang baru. Haha. Jack tidak mempercayai matanya saat melihat apa yang terjadi. Raksasa wanita membawa masuk seekor ayam coklat kecil dan meletakkannya di hadapan si raksasa pria. Hei kau, bertelur, bertelur. Raksasa memerintahkan dan plop, plop, plop. Ayam itu mengeluarkan 1, 2, 3 telur emas. Raksasa itu memasukkan telur-telur itu ke kantongnya. Dia duduk kembali di kursinya dan kemudian mendengkur begitu kencang hingga dinding istana bergetar. Jack keluar perlahan dari belakang lemari, mengambil ayam ajaib itu dan berlari secepat mungkin keluar dari istana. Membawa ayamnya, Jack memanjat menuruni pohon kacang secepatnya dan lari masuk ke rumahnya dan ke kamar ibunya. Ibunya senang melihat Jack kembali. Dan ia menangis bahagia. Dan ia menjadi lebih bahagia karena kini mereka bisa mendapatkan sebanyak mungkin telur emas dan tidak miskin lagi. Namun Jack menginginkan petualangan lagi. Jadi suatu pagi, dia memanjat pohon kacang itu lagi sampai mencapai puncaknya. Kali ini dia mengecat rambutnya menjadi hitam sehingga si raksasa wanita tidak mengenalinya. "Oh, kau cocok sekali untuk membantuku membersihkan ayam dan mengusir tikus. Cepat masuk sebelum suamiku datang dan pasti memakanmu." Jack bersembunyi di belakang tumpukan kayu ketika raksasa turun ke bawah sambil berteriak, Fi, fi, pom, pom. Ku mencium bau manusia. Entah dia hidup atau mati. Kan ku buat roti darinya. Fi, fi, pom, pom. "Raksasa tua bodoh, itu hanya bau daging yang kupanggang untukmu. Duduk dan cepat makan sebelum jadi dingin." Hahaha. Raksasa sangat girang karena selain orang Inggris, daging panggang adalah makanan kesukaannya. Saat ia selesai makan, ia merasa sangat senang dan memanggil istrinya. Istriku, bawakan harpa ajaibku. Raksasa wanita membawa sebuah harpa yang indah berhiaskan batu rubi dan berlian yang sebetulnya hasil curian raksasa dari bangsa peri bertahun-tahun yang lalu. Main harpa, main. Kata sang raksasa dan harpa mulai melantunkan musik sedih mengenai bukit hijau di bawah laut. Oh tidak, tidak. Mainkan sesuatu yang lebih ceria. Harpa itu pun memainkan lagu yang sering dinyanyikan anak-anak. Sekarang mainkan lagu untuk tidur. Sekarang. Harpa melantunkan lagu tidur yang lembut dan raksasa pun jatuh tertidur.
Jack keluar dari belakang tumpukan kayu dan hendak lari dengan harpa tersebut. Tapi saat harpa itu diambil, harpa tersebut berteriak. Tuan! Tuan! Dan senarnya bergetar mengisi istana dengan keributan. Raksasa terbangun dan melihat Jack berlari keluar membawa harpanya. Ia berteriak dan mengejar Jack di sepanjang jalan menuju pohon kacang. Langkah beratnya membuat tanah bergetar dan Jack tahu kalau raksasa kian mendekat. Jack ketakutan, namun ia tetap mendekap harpa itu dan berlari secepatnya. Akhirnya, ia tiba di pohon kacang dan memanjat turun sambil membawa harpa tersebut. Jack mendengar teriakan si raksasa dan merasakan pohon kacang mulai berayun karena berat badannya. Ibu Jack sedang di luar dan Jack berteriak pada ibunya saat dia sudah turun setengah jalan. Ibu, cepat ambilkan kapak. Ibu Jack berlari dan mengambil kapak terbesar untuk Jack. Jack melompat ke bawah, memberikan harpa pada ibunya dan segera menebang pohon kacang itu sekuat ia bisa. Ibu, menyingkirlah. Batang besar pohon itu mulai pecah dan berayun, sementara raksasa turun semakin dekat. Kemudian Jack menebang lagi dan menyingkir tepat saat pohon kacang itu roboh. Raksasa itu pun ikut terjatuh dengan suara sangat keras dan raksasa itu akhirnya mati. Sejak saat itu, Jack tidak pernah lagi ingin berpetualang. Jack dan ibunya hidup bahagia selama-lamanya. Pus Sepatu Bot. Alkisah, hiduplah sesosok raksasa jahat. Ia amat berbahaya dan memiliki kekuatan gaib, yaitu berubah wujud menjadi macam-macam hewan. Ia biasa berubah menjadi hewan buas dan memburu manusia dari desa terdekat untuk mangsanya. Orang-orang dari desa itu takut kehilangan nyawa. Tak seorang pun tahu di mana raksasa itu hidup atau dari mana asalnya, kecuali seekor kucing bernama Pus dari desa itu. Pus adalah hewan kesayangan seorang penggiling gandum tua dari desa yang sama. Si penggiling punya 3 putra. 2 kakak tertua amat pemalas dan menyisakan kebanyakan kerja kerasnya pada si bungsu. Saat sang ayah meninggal, semua miliknya dibagi antara ketiga anaknya. Penggilingan itu diwariskan pada putra sulungnya, keledai pada putra kedua, dan bagi si bungsu ia mewariskan kucing kesayangannya Pus. Para kakak meninggalkan si bungsu sehingga si bungsu amat tidak senang. Katanya, Aduh, kucing ini tidak berguna bagiku dan aku terlalu miskin untuk memberinya makan. saat ia sedang duduk dan memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan roti dan mentega, Pus melompat dan berkata, Jangan khawatir, Tuan. Aku akan mencari sumber nafkah untukmu. si anak tukang penggilingan tidak percaya matanya. Sambil menggosok mata keheranan, ia berkata, Kau bisa bicara. Ayahmu mewariskanku padamu karena aku dapat melakukan hal-hal lain. Kalau kau mau melaksanakan apa yang kusuruh. Apa yang harus kulakukan? Belikan aku topi, sepasang sepatu boot, dan sebuah karung besar. Serahkan sisanya padaku. Si anak tukang penggilingan menghabiskan uangnya dan memberi Pus topi yang amat bagus berhias bulu, sepasang sepatu bot coklat, dan sebuah karung besar. Si kucing lantas memakai sepatu bot dan topinya, lalu membawa karungnya dan segera bergegas ke arah hutan. Itu hal yang amat langka untuk dilihat, jadi si bungsu memanggilnya Pus Sepatu Bot. Pus mengambil beberapa wortel dari kebun dalam perjalanan ke hutan dan menaruhnya dalam karung. Tak jauh dari penggilingan ada sebuah liang kelinci. Di depan liang itu Pus menaruh karungnya dalam keadaan terbuka lebar. Ia lantas bersembunyi di semak-semak.
Saat kelinci-kelinci kecil mencium aroma wortel segar dan melompat ke dalam karung untuk memakannya, Pus menerjang ke arah karung dan menarik tali pengikat karung itu. Pus membawa karung berisi seekor kelinci gemuk di pundaknya dan datang ke istana raja. Ia membungkuk pada sang raja dan berkata, Yang mulia, aku membawa hadiah untuk Baginda dari tuanku, Pangeran dari Karabas. Sambil mengangkat seekor kelinci bagus dari karungnya, ia berkata, Tuanku mempersembahkan kelinci ini untuk Baginda dengan penuh hormat. Sang raja menerima hadiah itu. Di hari-hari berikutnya, Pus sepatu but secara teratur mengunjungi sang raja, membawa kelinci hutan, burung kuau, dan kalkun, dan mempersembahkan semuanya pada sang raja atas nama pangeran dari Karabas. Akhirnya sang raja berkata pada Pus, Katakan pada tuanmu aku senang menerima hadiah-hadiahnya. Suatu hari Pus mendengar di istana bahwa sang raja dan putrinya hendak bepergian menyusuri pesisir sungai. Ia bergegas pulang menemui tuannya dan memberitahu tentang kunjungan-kunjungannya ke istana raja. Pus lantas berkata, Kalau kau menuruti nasihatku, kau akan beruntung. Aku ingin kau berenang di sungai. Kalau ada yang menanyakan namamu, kau harus bilang bahwa kau adalah pangeran dari Karabas dan serahkan selebihnya padaku. Si bungsu melaksanakan nasihat kucing itu. Saat ia masih berendam di air, Pus membawa pergi semua pakaiannya dan menyembunyikannya di semak-semak. Saat kereta raja tiba, Pus lari ke arahnya sambil berteriak, Tolonglah tuanku, pangeran dari Karabas. Mendengar teriakan itu, sang raja memerintahkan Sais menghentikan kereta dan bertanya ada masalah apa. Sambil membungkuk di hadapan raja, Pus berkata, Oh yang mulia, tuanku sedang mandi dan seseorang mencuri pakaiannya. Ia akan kena kram dan tenggelam. Sang raja memerintahkan hulu balangnya berkuda kembali ke istana dan mengambil salah satu pakaian terbaik untuk sang pangeran. Saat si bungsu memakai pakaian kerajaan itu, penampilannya jadi seperti seorang pangeran. Inilah tuanku yang mulia, pangeran dari Karabas. Dengan anggun, Pus memperkenalkan si bungsu pada sang raja dan sang putri raja. Walaupun si bungsu miskin, ia tampak setampan dan segagah seorang pangeran, tak diragukan lagi. Sang raja mengundangnya untuk duduk dalam keretanya dan berkata ia akan mengantarnya pulang. Pus memberitahu Sais kemana harus pergi dan lari jauh di depan kereta itu melintasi ladang. Sepanjang jalan, Pus bertemu beberapa orang pembuat jerami. Ia memperingatkan mereka. Bila sang raja bertanya pada kalian milik siapa ladang ini, katakan ini milik pangeran dari Karabas. Kalau kalian tidak mengatakan itu, para pengawal raja akan membunuh kalian. Para pembuat jerami begitu ketakutan, sehingga mereka berjanji untuk mematuhi si kucing. Pus memperingatkan siapapun yang ditemuinya sepanjang jalan. Sang raja yang tak lama kemudian lewat ingin tahu, jadi ia bertanya, Milik siapakah ladang-ladang bagus ini? Para pembuat jerami menjawab, Milik pangeran dari Karabas. Sang raja sangat senang. Sambil menoleh pada si bungsu, ia berkata, Tanah milikmu sungguh bagus. Sambil berlari terus, si kucing cerdik tiba di puri besar itu. Yang ia tahu adalah tempat tinggal si raksasa. Walaupun ketakutan, ia memasuki puri itu dengan berani dan berkata, Oh, raksasa agung, aku adalah pengagum kekuatanmu. Si raksasa senang mendengarnya. Pus lantas berkata, Wah, aku ingin melihat kau berubah wujud. Ya, tentu saja. Jawab si raksasa penuh kebanggaan. Seketika si raksasa berubah wujud menjadi seekor singa dan meraung keras. Wah, hebat sekali kau bisa berubah sebesar singa. Tapi bisakah kau jadi hewan kecil juga, seperti tikus misalnya? Pus bertanya pada raksasa itu dengan berani. Itu sangat mudah. Jawab si raksasa angkuh, dan ia mengubah wujudnya sendiri menjadi seekor tikus kecil. Dengan sigap, Pus menerkam tikus kecil itu dan melahapnya di tempat. Saat itu pula, kereta sang raja berhenti di depan istana sang raksasa.
Pus keluar dan membungkuk amat rendah sambil berkata, Selamat datang yang mulia di Puri Pangeran dari Karabas. Sang raja, sang putri raja dan si bungsu memasuki putri itu bersama Pus dan duduk menikmati pesta besar. Sang raja amat senang dengan si bungsu dan menganggapnya jodoh yang amat baik bagi sang putri raja. Ia menoleh ke si bungsu dan berkata, Maukah kau menikahi putriku? Yang mulia, sungguh kebahagiaan bagiku menikah dengan putri raja yang cantik jelita. segera si bungsu dan putri raja menikah dan hidup bersama dan bahagia dalam puri itu. Pus sepatu but menjadi seorang bangsawan besar dan hidup nyaman sepanjang hayatnya dan tak pernah mengejar tikus lagi.